Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Ambon di pagi hari. Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Di pagi yang indah ini kembali saya menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak. Tentu semua berada dalam sukacita dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita semua sebelum beraktivitas dan akan beraktivitas, mari kita mengisi atau diri kita diisi dengan firman Tuhan. Kita persiapkan Alkitab, kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Pagi hari ini kembali kami boleh merasakan hari yang baru dan kehidupan yang baru dari Tuhan. Sebelum kami melangkah mengisi hari ini, Tuhan perlengkapi kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang membuat kami mengerti, dan firman-Mu akan menjadi pedoman dalam hidup kami di dalam melangkah di hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Ayub. Kitab Ayub pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-5. Yang mengatakan, tanah yang menghasilkan pangan dijungkir balikan di bawahnya seperti oleh api. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, hikmat manusia terbatas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita berkisar tentang pergumulan Ayub, di mana manusia dengan segala kepandaiannya belum tentu menemukan hikmat Tuhan. Ayub yang menghadapi semua cobaan, tantangan yang berat, teman-temannya yang berada dalam situasi yang baik berbeda dengan Ayub, menasehatkan bahkan juga mengajak Ayub menyadari dan sebagainya, bahwa semua ini di balik peristiwa ini bla 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 dan seterusnya. Tapi Ayub ingin mengatakan, sepandai-pandainya manusia sekalipun dia berhasil menggali semuanya, dia bisa mengelola semua hasil bumi ini, tapi di dalamnya manusia tidak dapat menemukan hikmat Tuhan. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan Ayub pada ayat seterusnya. Tetapi di mana hikmat dapat ditemukan, di mana tempat akal budi? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Terkadang kita yang hidup di era yang serba modern, serba digital, selalu mengatakan dengan era digital ini semua dapat terjawab. Tentu kita harus juga menyadari, era digital segala sesuatu serba modern pasti juga akan ada batasnya. Atau semua terbatas dan tidak mampu untuk mendalami kedalaman hati Tuhan dan keinginan Tuhan, bahkan hikmat Tuhan. Karena itu pelajaran dari Ayub sangat berharga buat kita semua. Ayub sudah mendapatkan semuanya, tapi begitu pencobaan datang, dia pun tidak menyalahkan Tuhan. Dia berusaha untuk mendapatkan di balik semuanya itu. Mari kita belajar dari kehidupan Ayub. Kita harus ingat, dengan akal manusia yang semakin maju dalam cara berpikir, yang semakin canggih dalam menjawab semua persoalan, belum tentu dan pasti belum bisa menemukan di mana hikmat Tuhan. Hanya dengan firman Tuhanlah kita belajar, dari sanalah kita mendapatkan hikmat. Karena firman Tuhan berkata, orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan untuk memperoleh hikmat. Selamat bekerja, dan tetaplah kita hidup dalam takut akan Tuhan, agar kepandaian kita tidak menutupi diri kita untuk mendapati hikmat dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan padamu, karena di pagi hari ini kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Kami mau serahkan jemaat-Mu, GPIB Pancaran Kasih Depok. Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di 13 sektor pelayanan, tiap pribadi, tiap keluarga. Pada pagi hari ini
Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan sektor Ebenezer. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Renaldo Melvin Tumpak Mangara Sitorus, keluarga Bapak Yoga Mangara Marpau, Saudara Koren Filipus Beruarin, keluarga Bapak Anton Vincent Tuanakota, keluarga Bapak Paul Hasiholan Hutajulu, dan keluarga Bapak Marinus Adrians Kitububu. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang sakit, sektor Nazaret. Kami berdoa untuk Bapak Yonas Pisarahu, Ibu Sarika Sengke, Opa Sengke, sektor Moria, Ibu Surta Panjaitan, dan sektor Yerusalem, anak Lavinova De Fretes. Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasihi di dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus mau menjamah dan memberi kekuatan bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Yuazab Mailoa, keluarga Bapak Antonius Lumban Tobing, keluarga Bapak Yahya Cahya Hendarto, dan keluarga Bapak Marulam Simanjuntak. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Diana Meliawati Situmorang, Bapak Chandra Joni, Saudara Thomas Tanalepi, Bapak Johan Thomas Bernardus, Saudara Thomas Andreas Lain Saputi, Saudari Kristi Lehitu, Saudari Erika Yukari Lego, Bapak Berekmans Resmol, Ibu Crescentia Hungan, anak Naomi Alessandra Sianipar, Ibu Santi Munte, dan Saudari Adriana Sihombing. Tuhan Yesus memberkati akan setiap pribadi-pribadi yang hari ini bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk para janda, duda diberkatilah mereka. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat, para diakan penatua. Tuhan berkati juga para pendeta, berkati keluarga mereka, berkati juga pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk pendeta emeritus beserta keluarga. Kami berdoa juga untuk pendeta gereja saudara beserta keluarga. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk vikaris. Saudara vikaris berkati dalam masa vikariatnya agar ia diberi kesehatan yang baik. Kami berdoa juga untuk unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Juga kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk pegawai kantor gereja Koster dan keamanan. Diberkatilah semua unsur. Kami mau berdoa dan mengucap syukur atas berjalannya sidang majelis jemaat dalam triwulan evaluasi triwulan 4, pengesahan program kerja 2025-2026, dan sudah terpilihnya fungsionaris pelaksana harian majelis jemaat masa bakti 2025-2027. Biarlah kami semua melayani dan bekerja seturut dengan kehendak Tuhan berdasarkan program kerja yang sudah kami tetapkan bersama. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk Ia Pendik Triguna. Tuhan memberkati di dalam perkembangannya agar dalam segala hal diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa dari hasil sidang majelis jemaat untuk pelembagaan Yerusalem. Kami mau serahkan semuanya, rencana demi rencana, mulai dari bakal jemaat sampai berdirinya menjadi jemaat yang dewasa. Kami serahkan semua proses ini dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan ucapan syukur kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.